Ya, start recording. Mulai hari ini adalah hari Sabtu tanggal 1 November. Ini adalah awal November ya. Jadi ini awal-awal yang bagus untuk perubahan dalam diri. Karena kalau nggak mulai dari sekarang tuh kapan gitu aku mau berubah gitu. Tinggal 2 bulan lagi magangku selesai. Tapi yang ku dapat apa? Ya aku dapat ilmu, aku udah bisa tahu dunia kerja gimana. Cuma ekspektasi dan eh, harapanku sebelum magang kan lebih besar dari itu gitu. Berubah pola hidupku gitu. Malah kayaknya aku makin malas sekarang daripada sebelum-sebelumnya. Lihat, segini aja bentuk dari rasa malas kan. Baju kotor di situ, handuk di situ. Apa olahraga? Olahraga juga bisa dihitung jari aku dalam 3 bulan ini. 1, 2, 3, 4. Nggak sampai 10 lah ini ya. Nggak sampai berapa, nggak tahu. Nggak sampai 10 aku olahraga. Dan badanku sekarang gendut, gendut sekarang. Saking malesnya hidupku. Wah, aku lagi pesan Shopee buat soalnya aku pengemudi sih tiba. Kayaknya pengemudi tadi sampai lagi lah. Sehari itu coba sehari berapa jam gitu, 2 jam 3 jam gitu di depan berproses gitu, apa berproses apa gitu. Yang pertama, aku pengen mencari arah gitu, kira-kira aku ini ngapain sebenarnya gitu. Aku ini ingin apa, ingin melatih skill apa, ingin ke depan gimana. Ya, aku ingin bercerita sedikit. Ternyata progres teman gue yang namanya Iwan itu kayaknya besar lebih jauh daripada aku sih. Ya kelihatannya sih aku yang lebih maju daripada dia kan. Ya lolos itu berdampak, sekarang lagi di Jakarta. Tapi menurutku dengan dia berhasil mendapatkan 70 juta di rekeningnya itu kayak wah itu sesuatu yang di umur dia tuh jarang orang bisa dapetin gak sih? Karena udah di umur seberapa. Aku nggak ada perasaan diri sih. Aku ngerasa diriku kayak oke, apresiasi apresiasi dia gitu. Dia sudah shopping udah makanan gue udah tiba. Lihat makanan gue sebanyak ini. Harganya 40.000 ini. 40.000 lebih dikit lah. 45, 46 gitu. Makanku banyak, aktivitasku nggak ada, gendut. Wow, wow. Katanya enak sih. Soalnya ini rekomendasi dari Shopee terlaris. Ini makanan terlaris yang di sekitar untuk pikir apa ya? Mana alat makannya? Hmm,
kayaknya lebih bagus minum dulu. Bangun jam 5 juga nggak apa-ngapain. Aku tuh udah bangun jam 5 tapi nggak apa-ngapain bro, tidur lagi. Bego nggak? Kesalahan fatal. Cari kegiatan saking nggak adanya, saking nggak di otaknya nggak ada kegiatan apa, bingung mau ngapain kan. Padahal nggak ada, padahal banyak sebenarnya yang bisa dilakuin gitu, cuma otak ini dangkal gitu. Bangun tidur langsung buka laptop nonton MPL, sampai aku pengen ngestop suatu tindakan apa gitu ya, ML kayaknya pengen ku hentikan gitu. Kayaknya nggak berguna lah di hidupku, emang nggak berguna gitu. Apa sebenarnya. hmm, ini enak banget supaya gimana apapun enak banget. hmm, hmm. Sebenarnya makan dulu ya, peduli lah, tinggal record aja dah. hmm, hmm, hmm. Ini sapi apa ayam ya? Daging sapi pantas. hmm, 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 hmm.
Oh ya, aku pengen belajar satu dunia investasi hari dalam jangka waktu berapa menit, nggak tahu lah. Ini simpel aja lah. Entah itu malas-malasnya mungkin 10 menit belajar ataupun nggak peduli. Aku ngerecord ini tujuannya untuk melatih skill baru, dari pengetahuan baru, sama progres kehidupan gue tuh apa. Jadi memang harus ini. Kenapa dulu? Hmm. Cuma kepalaku. Hmm. Sekalian apa ya? Hmm. Yang berbobot, yang berbobot. Apa yang belajar AI? Saya sekarang gila kok. Hmm. Hmm. Apa ya? Guru-gumpul kali ya. Kayak melatih berpikir tuh cuma guru-gumpul aja. Berbobot dan 1 jam sayang banget. Ada aja pas aku punya waktu bang. Pengen, aku bukannya
satu cuma 1 jam, males enggak, pengen balas tentang pesantren ya. Ini asik nih, ini menggambarkan diriku sekarang. Komik Serbal dengan daun laguni dan Aku jahe tuh di merah tengah-tengah bantu antara cegah dan beragama redakan ateis. gejala batuk. Ternyata ketiak juga butuh skincare. Baru, Nivea Derma Control Defense. Perkuat skin barrier ketiak. Nah, pedes. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya beberapa kali terlibat dalam diskusi yang cukup hangat dengan kalangan orang-orang Buddhis, dan saya pernah melontarkan dalam satu momen bahwa saya tuh sebenarnya punya kritik yang keras terhadap sistem teologi Buddhis, khususnya dalam hal ini adalah karma pala. Bahwa seandainya pun saya mempercayai karma pala, saya pikir saya tidak akan tercerahkan, karena dasar dan akar dari sistem kepercayaan karma pala itu adalah spekulasi mistik, sama seperti ajaran-ajaran Abrahamik, di mana ya mereka tentu saja nampaknya sangat berbeda, tetapi dalam hal mereka itu berasal dari akar totemisme yang sama, kemudian berbeda gara-gara konsep-konsep yang dibesarkan oleh kebudayaan yang berbeda. Maka saya bisa menerima pendapat itu adalah spekulasi mistik, sama seperti ajaran-ajaran Abrahamik, di mana ya mereka tentu saja nampaknya sangat berbeda, tetapi dalam hal mereka itu berasal dari akar totemisme yang sama, kemudian berbeda gara-gara konsep-konsep yang dibesarkan oleh kebudayaan yang berbeda. Maka saya bisa menerima pendapat dan gagasan itu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya ingin sampaikan begini, Baraya. Apa yang dimaksud dengan karma pala? Yang dimaksud dengan karma pala itu adalah kepercayaan bahwa setiap tindakan kita, setiap kehendak kita yang mewujud itu akan berdampak pada buahnya, pada hasilnya. Bukan nelpon. Halo, kenapa tuh? Mabar nggak? Gas. Oke. Ya. Aku lagi makan sih. Dikit lagi selesai nih. Nah, sekalian mabar lah, sekalian. Apa santai-santai. Ya, aku lagi nih. Langsung ataupun tidak langsung, dan itu terjadi secara alamiah dengan atau tanpa adanya campur tangan Tuhan. Bahkan seandainya Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak ikut campur untuk urusan karma pala. Begitu kurang lebihnya. Karma pala sendiri berasal dari dua kata, karma yang artinya adalah perbuatan. Apa? Beli apa? Barang buku, deposit. Hektar dulu bentar. Anjay. Berapa tuh? 500.000 aja. Per hari 500.000 gitu. Kau deposit. Gimana sih? Kasih jaringan. Kalau ada sinyal dikasih, potensi bagus. Aku deposit. Malaysia. Ini apa sih mereka nih? 500.000 tuh menurutmu itu kecil apa sedang atau besar? Kalau sinyal lagi bagus, lu berani berapa gak? 2 juta? 5. Anjir. Ini ada berita apa nih? Kok jelek gitu menurutmu? Lagi ada problem apa? Berbennya. Enak banget anjir. Aku beli online. Makanan saya Indonesia, enak banget.
Sapinya tuh nggak pelit gitu dagingnya dikasih. Enak banget anjay. Sambelnya pedes, rempahnya banyak, nikmat banget. Enak banget. Udah belum Wan? Coba Santai aja, aku juga lagi makan. ya belajar sendiri. Kalau salah ya paling bilang. Nah, oke, nampak. dan akan berdampak pada buahnya. Maka saya bisa hamik di mana ya mereka tentu saja nampaknya sangat berbeda, tetapi dalam hal mereka itu berasal dari akar totemisme yang sama, kemudian berbeda gara-gara konsep-konsep yang dibesarkan oleh kebudayaan yang berbeda, maka saya bisa menerima pendapat dan gagasan itu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya ingin sampaikan begini Baraya, apa yang dimaksud dengan karma pala? Yang dimaksud dengan karma pala itu adalah kepercayaan bahwa setiap tindakan kita, setiap kehendak kita yang mewujud itu akan berdampak pada buahnya, pada hasilnya, langsung ataupun tidak langsung. Dan itu terjadi secara alamiah dengan atau tanpa adanya campur tangan Tuhan. Bahkan seandainya Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak ikut campur untuk urusan karma pala. Begitu kurang lebihnya. Suka dicat, suka di styling, tapi bikin rusak. Shampoo aja gak cukup. Tambah kolagen conditioner dengan provitamin dan kolagen, bikin hingga 10 kali lebih kuat lawan rusak. Lihat bedanya, rasakan bedanya. Rambut pentin tuh. Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Kurang lebih, jobdesk data analis adalah menganalisis data menjadi laporan untuk keperluan strategi bisnis. Kenapa lowongannya bisa banyak? Karena selalu dicari perusahaan, tapi sumber dayanya dikit. Justru ini peluang buat kalian. Tapi aku masih nol banget. Tenang, kalian bisa kok belajar gratis selama 1 minggu. Dan pastinya diajar praktisi sampai paham. Gratis loh, gratis, nggak percaya? Coba aja daftar. Apaan? Kalau lakukan panasnya matahari, Kau di Panam, kau di negara Panam ya lah. iya. Kau bayangin aja kayak gimana kayak nanti ketika keluar makan gosong. Nggak gosong, kau tuh memerah muka kau. Kau kan keturunan Australia, bule-bule itu. Kalau panas nggak hitam. Iya. Udah selesai kau apa? Depo. Udah. Dia bagus kan ya kalau minta bukti pembayaran ya biarpun udah extend. Keren. Apa di akademis itu? Enggak, dia extend luar. Dia aplikasi untuk penjual beli itunya. Oh, itu kelasnya ada berapa tingkatan, Man? Kau kan student ya? Ada yang di atas ini ya? Enggak ada. Oh.
Kenapa Timothy udah kaya tapi buka kelas one? Kenapa? Karena dia pengen semua orang di Indonesia yang satu generasi mengikuti dia, bukan cuma dia aja yang kaya. Memuliakan itu. Tapi kenapa harus berbayar? Karena pernah dia kasih gratis, dia mau buat baik, kan banyak remeh kan. Oh, Dia udah mau baik, dia juga tempat ngasih kelasnya itu murah. Banyak yang apa? Banyak yang menghujat kan, dinaikkan lagi sama dia, bodo amat gue ada. jadi secara nggak langsung kalau ikut kelas itu profit terus dong. Ada pernah rugi nggak? Bisa rugi nggak? Kira-kira potensi ikut kelas itu? Bisa, kalau rugi bisa. Makanya jangan rugi. Nah kalau rugi, misalnya nggak alien ya, misalnya nggak alien tapi rugi gitu. Ada ini nggak? Garansi kalau bisa dibilang kayak ganti ruginya gitu, ada nggak? Kalau rugi kan nggak rugi banyak ya, karena dia dibatasi. Dibatasin nggak boleh berarti. Misalnya nih aku pengen investasi sampai 500 juta gitu, dibatasin gitu berarti. Nggak ada pembatasan ruginya ya. Kalau udah sampai di batas rugi yang kita batasi, dia tertarik sendiri uangnya. Jadi nggak sampai nol. Oh, udah login nggak nih? Oke, gas. Bagus WA, telepon WA atau mic ML, Wan? Mati ya, Pak? Oh, ini DS. Apa? Ayo ngomong sama dia. Hah? Lancing bukan aku yang ngeban, aku ya, cok.
Oh, kamu pakai? Aku kira mau pakai lance. Ya, kayaknya kayaknya. Nah, Oke kan. Nanti nggak aku ban next game. Pedes banget, oi. Wah, keringet aku anjir. baterai gue ada ya. Apa? Baterai. Bateraiku bateraiku 89. Ah ya. Hmm. Ya, batal deh. Gara-gara mabar ya. Ya udah nanti dilanjutin setelah jogging ya.